Ini loh, Nel, perhitungan yang akan mulai hari ini. Kalau perkembangan kita 20%, aku aman. Kalau perkembangan cuman segini, aku minus, Nel. Bagaimana saksi? Sah. Honeymoon di rumah. Dan ini tempat yang terbaik. Mikir dong, mikir. Tapi aku nggak nyangka ini bakal seburuk kayak gini. Hitung-hitungan aku semuanya kacau. Ini aku baru pertama kali loh kayak gini. Belum lagi lusa aku harus tanda tangan kredit akad. Itu artinya aku harus bayar cicilan rumah ini. Aku udah bilang sama papa soal masalah kita. Sayang, kamu tuh ngapain sih kayak gitu? Kenapa kamu nggak bilang dulu sama aku sih? Hah? Malu dong. Papa udah selesaikan masalah kamu yang terkait dengan ketidakhati-hatian kamu dalam hitung-hitungan. Ya, jadi terserah Papa mau nginep di sini 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 tahun. Setia. Masalah buat kamu. Kenapa nggak bilang kalau papa mau nginep juga lagi? Tenang. Aku juga nggak tahu. Saya gimana cara nolaknya? Gimana nolaknya gimana sih? Itu papa aku sama om aku loh. Coba kalau misalnya kamu punya papa, terus om kamu nginep di sini, terus kita nggak bolehin gitu? Tadi kan papa bilang cuma 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Ya. Dah. Mau mandi, mau ikut. Rion itu selalu dikorbankan, Jo. Ya. Dan sekarang loh. Kenapa? Raja itu kalau sudah mulai goyang, itu tandanya raja dalam bahaya. Bisa aja. Pagi. Doi. Tolong Papa pesankan GrabFood, tapi di Jakarta bisa kan ya? Oh, bisa, Pak. Pak cari apa? Sushi Bu. Kirim ke hotel mama juga kan? Iyalah. Kok cepet banget sih? Udah, Pak. Ini mah gampang, anak kecil juga bisa. Apa? Anak kecil? Kamu pikir bahwa papa kamu ini lebih bodoh dari anak kecil, begitu? Orang tua loh papamu ini. Om John ini loh, sangat menghargai papa. Kamu menantu malah nggak bisa menghargai papa, gimana sih? Enggak, Pak. Bukan gitu maksudnya, Pak. Ini maksudnya gampang banget, Pak. Ini tinggal dicek aplikasinya aja. Nanti dibuka. Nah, sebelah sini. Barang yang mau dikirim, pencet pesan, terus pencet kirim. Udah. Itu doang, Pak. Udah terkirim ini? Udah. Jangan sampai salah loh. Yakin? Benar. Udah. Siap, Pak. Tolong buatin sekalian sarapan untuk papa sama Om John. Jangan kayak yang kemarin. Nggak enak. Ya. Juga ini apa? Papa pengen teh tapi yang jangan pekat banget, yang apa tingkat kepekatannya itu sekitar 30-40% lah. Iya, Pak. Ini. Udah nanti. Iya. Menterimu porak-poranda, John. Siap, Pak. Oke. Sarapan cuman kayak gini.
Besok buat yang lebih berat lah dari ini. Iya, Pak. Permisi, Pak. Doi, Ya, Om kan nggak ngopi, ini buang aja. lo nggak mau dibuatin teh? Atau... Air putih saja, tapi nanti Om ambil sendiri aja. Ya. Oke. Sayang nih, Om, jangan dibuang. Mendingan buat saya. Nah, terserah kamu. Cok. Kamu kasih apa itu tadi? Dia nggak akan kenapa-kenapa, tenang aja. Ya, yang pasti dia itu kan sering bikin kita deg-degan, ya kan? Sekarang kita bikin dia deg-degan. Biarin nggak? Nggak. Matanya jadi buram? Nggak. Telingannya jadi budek? Nggak tahu. Sayang. Hehe. Kenapa? Ya. Kenapa sih? Gak tau, ini badan aku tiba-tiba gak enak terus. Jantung aku tuh kayak berdebar-debar gitu tuh. Yaudah. Kamu istirahat aja ya, nggak usah ke kantor ya. Nggak bisa. Aku harus ketemu Jen sama Daniel. Aku harus bikin rencana ke depan. Nggak usah ketemu Jen sama Daniel. Udah, mereka kalau mau kesini aja. Kamu di rumah aja, ya. Udah kamu istirahat aja. Pokoknya aku habis interview aku langsung pulang. Tapi kamu kabarin kalau udah apa-apa, ya. Sama aku sekalian titip Papa ya. Tadi Om Jono bilang mau ke rumah sakit, tapi Papa maunya di sini. Aku lega kalau misalnya ada kamu di sini. Bisa sekalian urusin Papa. Aku yang takut. Jadi dari sini udah jelas banget improvement MNP sejak join sama kita. Tapi semenjak berita menyebar di portal bisnis dan akun bisnis yang ini, MNP kasih komen bahwa mereka melakukan itu karena kinerja kita yang mengecewakan. Coba ini list portal bisnis dan akun yang naikin berita ini deh. Kita kasih tanggapan ke mereka. Tapi ini aku masih bingung loh sebenarnya ini. Masih ada yang kurang ini. Tapi aku lagi mikir apa ya? Yang kurang tuh yang terpenting, Doi. Yang terpenting itu bukan meyakinkan klien lama kalian. Bukan pula mendengarkan provokasi dari mereka. Itu namanya kamu cuma menanggapi. Yang terpenting itu adalah serangan balik terhadap mereka. Karena bisnis itu ibaratnya perang. Jadi strateginya harus strategi untuk menang. Bukan strategi untuk menanggapi. Nah, itu dia. Itu yang kurang. Dari kemarin kita membiarkan diri kita dipermainkan doang, tapi kita nggak ngelawan balik. Dan aku tahu gimana caranya. Kita kan agensi sosial media. Senjata kita, ya sosial media lah. Ya juga ya. Yes. Iya. Dicari. Oke. Ya, jadi apa yang seperti aku bilang kemarin, jawabannya simpel. Kalau kita diberitakan negatif lewat sosial media, berarti kita juga harus lawan balik di sosial media dengan bukti-bukti yang ada. Bukan hanya klarifikasi. Bukti-bukti yang jelas apa? Ini dia. Semuanya. Data sebelum dan sesudah ditangani. Ya. Jangan lupa libatkan pihak lain yang senasib dengan kalian. Cari mereka. Itu akan bisa menjadi bahan bukti bagi kalian. Gokil nih. Ini baru, Doi. Makasih, Pak. Makasih, Om. Ganteng.
Sayang? Kenapa kamu? Kamu kenapa lagi sih? Sayang sorry, aku jadi nggak enak ngurusin kalian. Gara-gara aku kenalin MNP, masalahnya jadi kayak gini. Apain kamu minta maaf sih? Gak perlu juga kan, ini bukan kesalahan kamu, kesalahan mereka. Jangankan bukan kesalahan kamu. Kalau kamu salah sekalipun, aku udah pasti maafin kamu lah. Cinta aku terlebih besar daripada kesalahan-kesalahan kamu. Itu dah, senyum. Mbak. Mudah-mudahan ada ya Pak. Wah, besan ya, masuk. Iya, sudah dari tadi Pak Ben? Ah, bukan dari tadi. Saya nginep di sini beberapa hari yang lalu. Ada Pak. Ada di kamar. Oh ya. Gimana, sehat-sehat kan? Hah? Doi, ada bapak ibu nih, Doi. Oh iya, apa yang saya naikkan di sosial media itu adalah data yang benar. Apa mau dibuka semua perhitungan metriknya? Dari perusahaan itu, Pak. Pasti dia mau bayar. Kalau iya, jangan mau hanya terminnya saja, tapi berikut kerugian-kerugian kamu. Oh ya. Ya. Baik. Ya, saya akan terima etikat baiknya jika Anda melunasi semua terminnya. Tapi bukan hanya itu saja permintaan dari saya. Anda telah memukul image agensi saya dengan kebohongan Anda. Jadi saya minta permohonan maaf dari Anda secara terbuka dan ganti rugi untuk masalah ini. Oh iya, saya pasti akan hitung ulang. Nanti saya email lagi. Yang jelas perhitungan saya itu selalu tepat, nggak pernah melenceng. Terima kasih. Mereka mau bayar semuanya. Iya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Iya. Ya. Ini apa nih? Doi, Ibu bawa kerupuk nih. Kamu. Oke guys, jadi MNP udah transfer termin dan juga ganti rugi sesuai dengan yang kita minta. Gila loh Doi, aku nggak nyangka loh mereka mau bayar sebesar ini. Ya karena aku nggak cuma ngitung buat kita doang, Nil, Jen. Kita juga harus bagi ke pihak yang pernah ditipu. Karena kan mereka juga pernah ikut bersuara. Ya Support. iya sih, iya. Tapi ini tuh masih lebih besar Doi. Ini ibaratkan ya, kita ketimpa durian nih. Tapi duriannya enak, gini nih. Guys, aku juga dapat beberapa telepon dari calon klien yang mau We're back in business, guys. Iya. Oh iya, kebetulan besok kamu tuh sama beberapa calon klien kita. Nah, aku pinjam mobil kamu ya, Doi. Pakai aja. Benar nih. Nikah, mobilnya jadi mobil keluarga lagi juga, bukan mobil kantor ya kan? Ya kan dengan transferan ini kan aku bisa beli mobil baru. Odoy versi Uca ini mah. Enggak, bercanda. Aku tetap Odo yang lama. Odoy versi Uca. Gua kira tadi mah. Tapi mobil besok aja minjemnya. Aku malam ini soalnya mau pakai. Lah, Ada acara spesial ya sama Uca.
Ini mah Odoy versi Uca, versi beta. Ingat dulu kita kesini dikacauin sama seseorang. Jadi kamu kesini mau balas dendam gitu? Hah? Ngapain lah dendam-dendam. Anggap aja nih kita merayakan kemenangan atas MNP. Masa sih? Pilih kursi yang sama lagi. Mas. Mau pesen ya, Mas? Silahkan. Spagettinya sudah naik lagi ya, Mas? Saya nggak pesan spaghetti, Mas. Steak. Oh ya udah deh kalau gitu samain aja deh steak juga. Yakin, Mas? Oh, kalau begitu minumnya sekalian, Mas. Kebetulan kita juga ada wine. Saya pesen air putih. Es jeruk. Ditunggu, Mas, Mbak. Kasih mas. Ya sih. Ayah, sayang. Aku mau minta tolong lagi sama kamu nih sebenarnya. Aku minta untuk kamu ngomong sama papa kamu. Aku mau kita beli rumah itu lagi. Kamu serius? Aku serius. Dengan uang yang masuk, job-job yang ada, aku udah hitung semuanya. Maksud aku dengan kita beli rumah itu lagi, kita masih punya tabungan buat kedepannya. Udah nanti aku bilang ke papa. Sayang, abis dari sini mau nggak temenin aku belanja? Aku mau beli kado buat Jin soalnya sebentar lagi dia ulang tahun. Jangankan belanja, keliling dunia aja aku anterin asal kamu bahagia. Bye. Iya. Hadiah apaan? Aku mau beli boneka gitu yang gede gitu buat dia. Soalnya waktu pas aku belanja sama Jen, terus dia ngeliat boneka itu, dia suka. Terus aku mau beliin dia buat dia. Harganya 3 juta. Hah? Sayang. Ih, teriak-teriak. Kenapa sih? 3 juta buat boneka? Iya, 3 juta. Kenapa sih? Ya, katanya kamu mau merayain kemenangan. Itu kan tim kamu juga. Enggak gitu dong, maksudnya boneka nggak 3 juta juga dong sayang. Nggak guna juga buat Jane. Iya, tapi kalau misalnya dia seneng gitu, kalau kita kasih boneka gimana? Daripada kita susah-susah, kita mikirin apa yang menurut kita sekiranya berguna buat dia. Ya kan? Terus aku mau ini, mau piyama kembaran gitu buat kita tidur. Kan lucu tau kalau piyama kembaran gitu. Ya, sama skincare ku habis di rumah. Sayang, bentar. Itu kira-kira semuanya habis berapa ya? Tadi tunggu deh, kamu kayaknya belum sejam deh ngomong mau bikin aku bahagia. Ya kebahagiaan aku itu, aku belanja apa yang aku suka. Enggak, maksud aku gini loh, di pelan-pelan dihitungnya. Terus habis itu kamu mau Kebiasaan belanja yang kebiasaan. skincare. Enggak, ini kan kita habis makan juga kan berapa? Terus kamu nanti belanja. Prioritas maksudnya. Udah, aku pusing ah. Kenapa jadi diam-diaman gini sih? Mau beli apa-apa, udah diserewetin. Maksudnya kamu gak mau dibatasin? Kok gitu amat sih ngomongnya ke aku? Aku udah ngalah banyak loh sama kamu. Kita honeymoon aja cuma camping. Loh. Bukannya aku yang udah banyak ngalah sama kamu ya? Yang pernikahan kita kemarin, udah ngalah semua loh. Sesuai dengan yang kamu mau kok. Yang masalah camping, minggu terakhir kamu yang bilang kamu suka. Kamu yang bilang sendiri. Ya tapi kan bukan berarti aku setuju honeymoon kita habisin dengan camping. Ya tapi kamu bilang kamu suka camping. Besok kita pulang. Loh,
Kenapa Mas? Biar mereka menyelesaikan masalah mereka berdua. Ini Doi, kan dulu aku pernah bilang tuh sama kamu, kalau kamu sama Uca itu adalah orang yang paling berbeda, bahkan 180 derajat. Dan suatu saat akan terjadi sesuatu kan. Ya gini nih hasilnya. Ya, tapi ya Doi, orang nikah nih, terus lagi ada masalah. Biasanya ya pergi ke konsultan pernikahan Doi. Oh iya Doi, kan kamu punya kenalan konsultan pernikahan, ya kan? Sandra. Ya emang siapa lagi kalau nggak Sandra? Ya nggak mungkin lah, Nil. Dia kan mantan aku waktu di kampus. Doi, nggak ada yang nggak mungkin Doi. Gini ya, kamu sama Sandra itu udah kenal lama, oke? Dan hubungan kalian juga masih baik kan? Dan yang paling penting tuh, si Sandra itu adalah orang yang tidak pernah mempermasalahkan karakter kamu. Justru dia jadi orang yang selalu mendukung hitung-hitungan kamu yang selalu tepat itu Doi. Nah itu nanti bisa jadi cara tuh buat Sandra ngomong ke Uca supaya Uca berpikir positif tentang karakter kamu ini. Kayak yang Papa Ben bilang, strategi kita itu adalah strategi untuk menang, bukan strategi untuk menanggapi Doi. Itu jadi moto aku sekarang Doi. Oke? Yang itu Papa Ben sama Om Yono pergi. Kok mobilnya nggak ada? Tadi udah pulang terus titip salam ke kamu. Oh. Maafin aku ya. Yang soal kemarin. Mungkin aku terlalu egois. Ya bisa iya, bisa enggak juga. Sayang, aku tuh kepikiran. Gimana misalnya kalau ya supaya komunikasi kita lebih lancar aja gitu. Ya bukan karena apa-apa sih. Gimana kalau kita coba untuk ke konsultan pernikahan? Kita ngobrol aja. Supaya lebih mengerti satu sama lain. Dan mungkin ada hal-hal yang kita tidak sadari. Mungkin bisa diungkapkan sama seorang konselor pernikahan. Gimana? Ya, kalau emang baiknya kayak gitu. Oke. Soalnya Daniel ngerekomendasiin temennya. Atau orang ada. Oh, kamar dulu. Menarik sekali ya kisah Bapak dan Ibu di sini. Cinta dengan perbedaan prinsip ekonomi. Tapi saya mau bertanya ke Bu Syuha. Apakah Bu Syuha sudah tahu tentang karakter Pak Oza yang sangat perhitungan saat memutuskan menikah dulu? Panggil Uca aja. Ya, saya udah tahu karakter suami saya sebelum saya nikah dulu sama dia. Baik. Tapi kenapa sekarang Ibu tidak bisa menerimanya? Oh, bukan nggak bisa menerima sih.
Tapi suami saya juga tahu karakter saya kan harusnya. Dan apa kesepakatan kalian ketika masalah ini muncul? Gak ada kesepakatan apa-apa sih. Ya saya pikirnya ini gak bakalan jadi masalah aja. Sekarang setelah menjadi masalah, apa yang kira-kira dapat Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tunggu. Kok jadi saya terus ya? Ini suami saya gimana nih? Gak ditanya juga gitu? Saya rasa sebelum kita melanjutkan, ini yang saya perlukan. Untuk Bu Uca dan Pak Oza menuliskan apa kira-kira solusi kalian terhadap masalah ini. Besok kita akan lihat sama-sama. Saya yakin solusinya sebenarnya sudah bisa ditemukan. Sayang, kita kayaknya nggak usah balik lagi ke sini deh. Kayaknya dia lebih belain kamu gitu. Hah? Enggak, masa sih? Aku nggak ngerasa kayak gitu. Lagian masa datang cuma sekali doang sih sayang. Kan katanya besok baru mau dikasih solusinya. Ya udah, aku lapar, aku mau makan steak di tempat kemarin. Bukannya tadi sebelum kesini kamu udah makan ya? Itu kan udah seminggu yang lalu juga udah makan steak tempat itu. Ada, kalau kamu nggak mau, aku sendiri aja. Mana kunci mobilnya? Terus aku gimana? Cak, beneran kamu ninggalin aku, Cak? Roy? Masih di sini? Udah balik duluan, ngambek. Tapi makasih ya udah mau nemuin kita. Udah tugasku kan sebagai konsultan. Apalagi buat orang yang penting dalam hidup aku. Jujur, ini mungkin membuat aku bias. Tapi karena kamu minta tolong, aku akan tolong sebisa mungkin. Kamu dan Uca mempunyai perbedaan yang mendasar. Ada pasangan yang bisa mengatasinya. Tapi aku juga melihat banyak banget pasangan yang gak bisa mengatasi perbedaan itu. Jadi ya, mereka terjebak dalam pernikahan yang membuat mereka menderita. Sampai mereka tua. Doi, aku gak mau lihat kamu mengalami itu. Permisi, dan Pak Odoy? Ya udah. Ah. Di sini solusi Bu Uca agar Pak Oza bisa berubah. Enggak, bukan berubah. Tapi lebih mengerti saya. Mengerti supaya berubah. Kalau solusi suami saya apa? Agar ibu bisa mengerti dirinya. Sama kan? Saya setuju. Kedua pihak langsung mengerti dan melakukan perubahan. Tapi dalam perubahan, perlu kesabaran. Bukan hanya dari Bu Uca, tapi dari suami ibu juga. Saya melihat Pak Odoy adalah suami yang mau mengerti. Bahkan dia juga yang mengusulkan konsultasi ini. Jadi saya merasa yakin bahwa solusi ini adalah... Tunggu. Odoy. Tadi kamu manggil suami saya Odoy? Pak Oza maksud saya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah... Sorry. Saya tadi dengar jelas kok, kamu nyebut suami saya Odoy. Kok kamu bisa tahu nama panggilan suami saya? Bu Sandra ini
rekomendasi dari Daniel. Oh, Sandra. Iya. Sandra ya. Aku ingat waktu kita mau nyiapin undangan pernikahan, kamu mau undang mantan kamu. Ini namanya Sandra, bener? Direkomendasiin sama Daniel. Mantan kamu kan Sandra? Cak, direkomendasiin sama Daniel. Sorry, bentar. Cak. Sayang, tunggu sayang. Sayang, tunggu dong. Ini gak ada maksud apa-apaan. Ya dia emang mantan aku, tapi dia tuh emang udah konsultan pernikahan. Karena aku udah jelasin Cak kayak begini. Ya, kamu kenapa sih? Nggak, nggak ninggalin aku lagi dong.